Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat, azanillah wa iyyakum jami'an. Dasnul yawm mazilna fi kitabil libas. Takalamna fi darsil madi hadisil awal, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis yang pertama, yaitu larangan memakai sutra. Maka barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia di akhirat atau di surga tidak lagi memakai sutra. Larangan ini berlaku untuk kaum laki-laki, namun dan tidak berlaku untuk kaum perempuan. Artinya untuk wanita masih boleh memakai sutra, namun untuk laki-laki dilarang memakai sutra. Dan hari ini kita akan membahas tentang hadis yang kedua, yaitu hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi kenapa sutra itu dilarang untuk kaum laki-laki dan hanya boleh untuk perempuan? Karena kain sutra itu kain yang lembut, kain yang sangat halus, sangat lembut, dan namanya pakaian tentu akan memberikan pengaruh bagi orang yang memakainya. Maka karena sutra kain yang lembut, maka hanya pantas dipakai untuk perempuan. Adapun jika sutra dipakai oleh laki-laki, maka dikhawatirkan nanti laki-laki akan berubah dari fitrahnya. Jadi orang tersebut akan berubah. Karena laki-laki kan tabiatnya adalah orangnya maskulin, jadi tegas, kemudian keras, kasar. Maka kalau perempuan feminin, halus, lembut, itu tabiat perempuan. Maka nanti kalau laki-laki memakai sutra, nanti bisa terbawa oleh kelembutan sutra, sehingga dia akan bertabiat seperti perempuan, halus, lembut begitu. Maka tidak layak bagi seorang laki-laki punya sifat seperti perempuan, sehingga sutra ini dilarang dipakai oleh kaum laki-laki. Itu diantara hikmah kenapa sutra itu dilarang bagi laki-laki. Dan pada hadis yang kedua ini kita juga membahas tentang larangan untuk makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Dan larangan ini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, kita sekarang melihat kitabnya. Hadis awal sudah. Al-an hadis as-sani an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dzab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemegang rahasianya
pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau diberitahu ya oleh Nabi SAW tentang orang-orang munafik ya. Siapa sajakah nama-nama orang munafik? Maka Hudzaifah radhiyallahu ini tahu ya siapa saja orang-orang munafik. Namun beliau dilarang untuk memberitahukannya kepada orang lain. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira, janganlah kalian memakai sutra, walad dibaj, dan janganlah pula kalian memakai dibaj. Dibaj adalah baju dari sutra. Wala tasrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, dan janganlah kalian minum ya menggunakan bejana emas dan bejana perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan ya dari piring emas dan piring perak. Lahum fid dunya walakum fil akhirah, ya bejana emas dan perak ini lahum ya di dunia ya untuk orang-orang kafir, walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti ya bejana emas dan perak ini di akhirat, di surga. Dan ya tullabat talibat fi hadal hadis fihi tahrimu lubsul harir minad dibaj wa ghairi ala dzukur. Sini ada hadis ini menjadi dalil tentang pengharaman, haramnya memakai sutra ya untuk laki-laki. Wa fihi tahrimul akli wasyurbi fi aniyat dzahab wal fiddah ala kulli mukallaf rijalan kana aw imra'ah, wala yalhiqu dzalika bil huli an nisa annahu laisa natazajjun alladhi ubiha lahunna fi syai'. Larangan ini ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang enggak boleh makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Adapun perhiasan ya, perhiasan emas ya, perhiasan perak ini masih boleh dipakai untuk perempuan, namun laki-laki ya tidak boleh memakainya. Qala al-Qurtubi wa ghayruhu fihi tahrimu isti'mal awani dhahab wal fiddah fil akli wasyurbi wa yalhiqu bihima ma fi ma'nahuma mislu at-tatayyub wa tahaqqul wa sa'iri wujuhil istimalat. Ya, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan ulama yang lain, fihi tahrimu, dalam hadis ini menunjukkan tahrim, larangan atau pengharaman istimal awani, penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Berlaku untuk makan dan minum menggunakan bejana dan emas, menggunakan bejana perak dan emas ya. Wa yalhiqu bihima bima'nahuma, namun juga berlaku larangan untuk penggunaan emas dan perak ya, yang mirip ya seperti makan dan minum, mislu at-tatayyub, contohnya seperti at-tatayyub ya, menggunakan parfum ya. Parfumnya atau wadahnya dari emas dan perak tidak boleh. Wat takahul menggunakan celak ya, menggunakan wadah yang dari emas dan perak ya, itu tidak boleh. Wasa iri wujuh istimalat, dan beberapa penggunaan yang lain. Wa bihadza qala al-jumhur qawluhu fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, ay al-kuffar wa yasta'milunaha fid dunya wa hiya lakum fil akhirah mukafa'atan lakum ala tarkiha fid dunya wa yamna'uha min yasta'miluha fid dunya jaza'an lahum ala maksiyatih. Jadi ini sebagai gantinya ya, karena kaum muslimin ketika di dunia tidak memakai sutra, tidak memakai emas, maka nanti ketika mereka di surga ya mereka memakai pakaian sutra dan
akan minumnya menggunakan bejana emas dan perak. Adapun orang-orang kafir ya, karena mereka sudah memakainya di dunia, maka mereka tidak punya bagian nanti di akhirat ya. Di neraka tidak ada pakaian sutra, di neraka tidak ada bejana emas dan perak. Hakada darsuna al-yawm yata'allaq bi tahrim al-harir wa dibaj wa tahrim al-aql wa syurb fi aniyati dhahab wal fiddah. Naktafi bihadal qadar wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.